Selamat siang, saudara. Bertemu kembali dengan Bambang dari GET. Hari ini topik yang akan kita bicarakan adalah berkaitan dengan apa disiplin itu dan bagaimana kita bisa membangun disiplin. Nah, karena tanpa disiplin maka kesuksesan menjadi satu hal yang sulit untuk menjadi kenyataan. Mari kita lihat satu demi satu dari tayangan slide berikut. Baik, di slide pertama, halaman pertama ini membangun disiplin itu seperti kayak pertandingan. Ya, untuk mencapai kemenangan itu diperlukan disiplin yang tinggi. Nah, apa sih sebetulnya disiplin itu? Disiplin itu dari kata bahasa Latin, dari kata Latin, disiplina, yang artinya itu adalah mengajar, belajar, dan berkembang. Teaching, learning, growing. Disipline dalam bahasa Prancis artinya disipol, cabang. Jadi praktek dalam melatih orang, di mana orang itu harus tunduk terhadap peraturan-peraturan yang sudah ditentukan, itu adalah namanya disiplin. Itu menjadi aturan perilaku. Jadi menggunakan punishment untuk memperbaiki disobedience, untuk memperbaiki ketidakpatuhan. Jadi disiplin itu adalah satu tindakan yang mengarah kepada pencapaian satu tujuan ataupun satu sasaran atau satu ideal tertentu. Ya. Jadi disiplin itu kalau secara sederhananya seperti ini. Ya, ketika hati kita, fisik kita itu udah nggak mau, tapi suka nggak suka dilakukan, itu namanya disiplin. Oke. Jadi memang di halaman berikut, ya, jadi memang disiplin itu really means our ability to get ourselves to do things when we do not want to. Jadi betul-betul kemampuan kita untuk memaksa diri kita melakukan sesuatu yang kita tidak mau melakukannya. Itu namanya disiplin. Ya. Jadi memang disiplin ada keterpaksaan. Ada keterpaksaan, tapi untuk mencapai sesuatu yang lebih besar dari saat ini. Lah manfaatnya apa? Kalau itu dilakukan, ya, karena kita terbiasa, ya, dengan apa yang harus dilakukan itu, misalnya terbiasa untuk berolahraga, kan lama-lama otot kita juga akan timbul nih. Ya. Kalau otot kita timbul, fit kita timbul, tubuh kita juga sehat, maka confidence akan naik. Ya. Misalnya kita disiplin untuk berbaju rapi, otomatis confidence naik, percaya diri naik. Terbiasa untuk beribadah gitu misalnya, melakukan ritual-ritual, ya otomatis confidence naik, percaya diri naik dalam hal beragama itu. Nah, di berikutnya, you accomplish more and are therefore more productive. Jadi semakin kita melakukan banyak, semakin produktif. Semakin Anda mampu untuk maintain higher tolerance for frustration, ya, semakin kita banyak mengelola ataupun bertoleransi terhadap frustrasi, jadi mampu menghadapi frustrasi, kan berarti toleransinya naik. Hambatan atau negative emotion, maka kemampuan kita juga akan naik. Ya, jadi kalau lihat hambatan kecil aja, cemen udah biasa.
kemampuan disiplin ini lama-lama mampu allow you to obtain better health, ya, lebih sehat, better finances. Kalau disiplinnya menghemat kan, better finances, ya. Dan good work ethic, dan kita punya etika kerja yang tinggi, sehingga you are able to reach your most difficult goals more efficiently, sehingga Anda mampu meraih goals yang menurut Anda sulit sekalipun dengan lebih efisien karena terbiasa. The more disciplined you become, semakin Anda semakin disiplin, maka semakin mudah dalam menghadapi kehidupan. Ya, jadi lebih mudah karena terbiasa. Oke. Nah, di halaman berikutnya itu adalah disiplin adalah bridge, jembatan antara pencapaian sasaran, ya, dengan sasarannya. Jadi kalau kita sasarannya di sini, kalau kita kemudian ingin mencapai terjadinya di sana. Nah, disiplin itu adalah jembatan proses untuk mencapai ke sana. Karena kalau tanpa kemampuan untuk berdisiplin, tidak bisa kita nyampe dalam accomplishment, dalam pencapaian, dalam achievement. Ya. Di halaman terakhir berikutnya itu adalah bagaimana kita mengembangkan self-discipline ini. Bagaimana kita mengembangkan kemampuan untuk bisa berdisiplin. Yang pertama itu adalah set big goals. Jadi kita tentukan dulu sasaran yang besar. Misalnya, saya pengen sehat. Nah, yang kedua, set clear goals. Sehat itu apa? Bagaimana mencapai sehat itu? Berarti harus ada olahraganya, harus ada nutrisinya, cara pola makannya, ya, harus ada pola hidupnya. Nah, jadi dari sasaran besar itu kemudian kita perjelas dalam sasaran sub. Ya. Yang ketiga, know that every day matters. Ketahuilah bahwa satu hari pun itu bermasalah. Satu hari pun itu penting. Misalnya, satu hari kita sudah diet satu hari, kemudian kita mendobrak ataupun melanggar ketentuan. Itu bisa gagal itu dietnya kita. Karena kemudian kita ngomongnya, sekali ini tidak apa-apa, besok kita perbaiki. Tapi besok juga gitu, begitu kita terjadi kesalahan lagi, tidak apa-apa. 2-3 kali kesalahan ya jadi apa-apa. Makanya ketahuilah bahwa everyday matters. Setiap hari itu berguna, berbahaya, bermanfaat. Ya, yang keempat itu makanya don't argue with the plan. Jangan membantah terhadap rencana. Karena untuk slippage, ya, untuk agar untuk terjadi kesalahan itu tuh mudah. Jadi slip. Yang kelima, build a no matter what mindset. Artinya untuk ini tidak perlu perubahan mindset yang gede. Pokoknya laksanakan gitu. Walaupun berat ya laksanakan. Makanya yang keenam itu plan a routine. Biasakan menjadi rutin. Nah, kalau menjadi rutin, disiplinnya kita lama-lama menjadi kebiasaan. Ya, apalagi ditambah dengan komitmen kuat. Jadi kita komit. Begitu kita rencanakan sekarang, lakukan juga sekarang. Yang kedelapan adalah kita harus paham dengan transformation proses. Artinya gini, kalau misalnya dalam jangka 1 minggu itu terjadi apa? 1 bulan, dari disiplinnya kita itu sampai seberapa?
3 bulan seperti apa, setahun seperti apa. Nah, jangan kita suka mengharapkan baru 3 hari sudah timbul endorfin, maka kemudian besoknya jadi bagus terus. Nah, ini terlalu cepat kita mengambil kesimpulan. Kita tidak paham dengan transformasi prosesnya. Ya. Nah, kalau itu sudah 1 tahun terbiasa, endorfin sudah muncul, kalau enggak olahraga sakit. Ya. Jadi ketahui atau pahami proses transformasi ini, perubahan-perubahan ini kayak apa. Yang ke-9, go above feeling. Jadi jangan dirasa-rasa, jangan di apa ya namanya jangan dinikmati apa namanya itu. Jangan dimanjain lah perasaannya kita. Ya, jadi go above feeling. Ya. Ajar saja, paksa. Yang ke-10, resist the brain. Karena otak kita ini pasti banyak alasan. Jadi cenderung untuk apa ya, mengelak dari disiplin. Ada aja alasannya dan pinter otak kita. Ya, makanya jangan dengerin otak. Kalau sekali kita disiplin, paksa. Yang ke-10, find pleasure in the hard work. Lama-lama, nah ini lama-lama. Lama-lama tuh lebih dari 1 bulan, mulai bulan kedua udah terbiasa, endorfin sudah muncul, sudah mulai merasa enak. Nah, terus naik terus, bugar terus, wah lama-lama Anda menjadi orang yang hebat. Itu gunanya disiplin. Jadi dengan kata lain ada 11 cara ya untuk mengembangkan self disiplin. Ya, tentukan big goals, clear goals, tahu bahwa everyday adalah penting, matters, jangan berargumentasi dengan perencanaan, jangan dipikirkan mindset-nya dan sebagainya, biasakan untuk menjadi rutin, komit, ya, memahami proses transformasi, go above feeling, ya, paksa, hati-hati dengan brain, dengan otak yang selalu ingin melawan terus, dan temukan kenikmatannya dalam kerja keras. Itu yang bisa kita sampaikan. Ya, bila mana ada masukan atau ada permintaan ataupun ada hal-hal yang kaitannya dengan soft skill dan training, silakan WA ke 0813 1123 7975 dengan Grade A Training. Terima kasih, selamat siang. Sampai jumpa dengan topik berikutnya.